mengalami distres pernapasan, terus bayi-bayi hipertermi ya, hipotermi, kemudian bayi-bayi dengan infeksi atau dengan luka-luka itu tidak boleh. Dan yang tadi saya bilang, untuk bayi-bayi di inkubator, dimandikannya di inkubator ya, kita harus selalu pakai handscoon dan harus selalu menggunakan masker dan menggunakan waslap khusus untuk memandikan di dalam inkubator ya. Kalau misalkan untuk bayi-bayi ini bayi-bayi normal boleh ya kita mandikan secara biasa. Jadi ada dua teknik ya, ada yang mandi seka dan ada yang mandi basah ya. Untuk memulai itu seperti biasa, kalian tahap orientasi ya, nama, kemudian memperkenalkan diri kalian, kontrak, menjelaskan tujuannya yang pastinya untuk membersihkan ya, dan untuk membuat bayi merasa lebih nyaman dan menjaga atau menghindari tanda-tanda infeksi dan menjaga agar kulit tetap lembab dan tidak kering ya. Itu ya prinsip memandikan ini sebenarnya ya. Jadi sebelum dan sesudah itu kita harus selalu mengecek suhu tubuh bayi. Saya minta bayinya yang sudah dibedong. Nah setelah kita kontrak ke bayinya, ke anaknya, baru kita langsung menggunakan alat. Enggak, kita tuh menyiapkan kita menyiapkan dulu untuk pakaian ganti dia ya. Tar dulu itu dulu. Timbangannya mana? Timbangan bayi. Timbangan bayi ya. Minjem dulu ke lab. Ditimbang dulu bayinya. Dipakein baju dulu ya, lengkap, pakai popok, pakai topi, semuanya dilengkapi dulu. Lalu kita persiapkan untuk si bayinya dulu. Jadi kita harus cek suhu tubuhnya dulu ya. Atau apa sih, boleh lagi ini ya. Atau oke, kita pakai dulu ini peralatan perang kalian ya. Kalau untuk memandikan ini ya boleh pakai handscoon, boleh juga tidak. Kalau misalkan saya memilih untuk tidak ya, karena kan kalau misalkan bayi-bayi normal, maksudnya yang apa sih tanda-tanda kita normal, dia normal ya, nggak perlulah kita menggunakan apapun gitu ya. Karena kan licin ya kalau misalkan bayi-bayi itu ya. Oke, kemudian kita persiapkan dulu. Kemudian kita persiapkan untuk baju gantinya. Karena ini duduk ya, tarik ya. Itu kan buku baju digeser. Di situ aja nggak apa-apa nih, di situ aja. Ya, ada bawa baju itu masak atau gerak-gerak ngurus ini. Iya tahu, kan Dede langsung praktek. Gitu, ada di rumah. Oh ya udah, praktik aja, nggak apa-apa. Masih kecil ya. Asal kaget jangan dicengklah. Iya, itu aku nggak bisa diem. Ya, ini udah disiapkan untuk ganti. Oke, sekarang kita tinggal ke ya, pastikan alat-alat ini terdekat dengan kita ya. Oke, ini sabun, ini baby oil kalau misalkan kulitnya kering ya. Oke ya, kita cek dulu. Alat untuk kotornya jangan lupa ada di samping kita. Adek, kita mau mandi dulu ya Nak ya. Oke. Secara hati-hati ya. Oke. Kita cek dulu apakah bayi buang air besar atau tidak ya. Yang pertama dicek adalah ya bayinya. Nah, boleh kita kalau misalnya gini, boleh kita menggunakan handscoon. Handscoon mana handscoon? Handscoon? Boleh. Kalau misalkan kita mau membersihkan ini harus menyiapkan handscoon ya.
Oke, kita siapkan 2 kasa saja ya untuk membersihkan dari atas sampai ke bawah. Oke, satu lagi dari atas sampai dengan ke bawah dengan benar-benar bersih. Oke, setelah itu kita keringkan. Ini ceritanya kasa ya. Oke, kita keringkan. Oh, tadi di awal jangan lupa cek suhunya ya. Cek suhu. Itu tadi pada saat dia masih menggunakan ini atribut ini lengkap ya. Udah aja ya, dicek suhu lalu bersihkan, buang air besarnya ya atau buang air kecilnya. Setelah itu kita langsung timbang bayinya ya. Wah, ditimbang. Bayinya deh ya. Sambil ini nggak pakai baju. Enggak apa-apa. Kalaupun pakai pernel nanti harus dikurangi berat pernelnya. Kayak beratnya 3.000 gram. Sip. Nya disiapin dulu. Nggak tahu. Nanti Bang. Dek. Ayo kita mandi ya nak ya. Setelah itu kita langsung bedong bayi menggunakan teknik restrain ya. Ini tujuannya untuk mempertahankan agar bayi dalam keadaan hangat. Sebelum kita ke tahap selanjutnya, kita bersihkan dulu area wajah bayi ya. Oke. Ada dibersihkan dulu ya nak ya. Pertama yang dibersihkan itu adalah area matanya dulu ya. Jadi komnya ini tuh kalian siapkan 2 ya. Ada kom yang untuk buang air besar sama yang untuk yang cebok ya. Nih, bersihkan area mata dari kantus dalam ke kantus luar. Bersihkan. Itu lagi dari kantus dalam ke kantus luar. Nah, bersihkan. Setelah itu hidungnya kiri dan kanan, oke. Ya. Setelah itu telinganya dari dalam keluar. Itu lagi ya. Sampai kiri dan kanan. Ya. Itu lagi. Nah, sip. Setelah itu baru bersihkan area wajah menggunakan waslap. Oke, waslap, diperut dulu airnya. Setelah itu dibersihkan area wajahnya saja ya. Matanya jangan lupa, hidungnya, mulutnya ya, kan tuh mulutnya tuh suka ada susunya ya, dan telinga ya, jangan lupa. Oke, beres. Setelah itu keringkan menggunakan handuk ya. Hanya ditepuk saja, maaf ya nak ya. Kita mau mandi ya, yuk. Nah, setelah itu kita baru bawa ke bak mandi untuk masih ya. Ini ceritanya airnya hangat ya. Hangatnya itu berapa? 37,5 derajat sampai 38,5 derajat ya. Oke, dibasahi dulu dengan teknik football hand ya. Jadi si tangan kalian mengepal bagian ini kepala, terus si ekstremitasnya dikempit di ketiak kalian ya. Oke, menggunakan shampoo ya. Pastikan tidak mengenai area mata dan telinga. Setelah itu baru dibilas ya. Sampai dengan bersih, tidak ada sabun ya. Oke, udah itu beres. Lalu kita keringkan ya. Udah kita keringkan. Nah, kita mau belajar cara memandikan di waslap dulu ya. Oke, mandi waslap. Dibuka dulu. Oke. Dibasahi. Udah dibasahin ya. Oke. Bersihkan area badannya dulu ya. Kemudian ekstremitasnya, ujung-ujungnya ya, lipatannya, punggungnya, bagian genitalia itu terakhir ya, dan bagian kakinya. Bersihkan sampai 2 kali menggunakan sabun. Digosok-gosok dulu baru menggunakan sabun ya. Kalau untuk bayi itu tidak harus melulu bagian tangan kan, kalau misalnya itu dewasa itu kan harus tangan dulu ya.
kalau misalnya untuk bayi seluruh tubuhnya ya. Sudah menggunakan sabun, lalu dibilas menggunakan air bersih. Pastikan ini sampai benar-benar bersih, tidak ada satupun sisa sabun, karena kalau misalnya ada sisa sabun itu bisa menyebabkan apa, lecet atau iritasi ya. Jadi harus benar-benar sampai seset gitunya, ibarat cek orang Sunda mah. Kinclong. Seset. Sampai benar-benar seset. Oke. Setelah itu dikeringkan dulu ya. Keringkan dulu. Yang terakhir adalah bagian genitalianya ya. Oke. Bersihkan. Kalau misalkan perempuan itu dari labia mayora, labia minora sampai dengan ke arah anus ya, dari atas ke anus ya. Kalau misalkan laki-laki ya, pertama yang harus dibersihkan itu adalah anusnya, genitalianya dulu ya, dengan kalian menarik kalupnya ke bawah yang belum disunat kan ya, si kalup ininya kan ya, ditarik ke bawah, seret digituin, lalu dibersihkan yang bulatnya, yang menonjol keluarnya diputar ya. Setelah itu buang, baru ke bagian anus ya. Anus. Sip, udah ini selesai. Baru kita kalau misalkan kulitnya itu kering menggunakan baby oil. Kalau misalkan si bayinya masih dipasang masih ada tali pusat, kita hanya cukup menutupnya saja dengan menggunakan kasa, tidak diberikan apapun ya, kecuali kalau misalkan sudah kering baru boleh dioleskan betadine. Tapi kalaupun tidak ditutup apa-apa, dengan syarat si popoknya harus ada di bawah tali pusat ya. Langsung kita bajuin, setelah dibajuin dicek lagi suhunya berapa ya. Oke, nanti ya itu mah. Nah, ini dia kan tadi yang untuk mandi waslap ya. Sekarang untuk mandi basah, yang barusan sudah dikeramasi, ini sudah dikeramasi ya. Buka ininya, lalu kita bawa bayinya menuju ke bak ya. Tekniknya, tangan kalian gini, jadi dianya si tangan Anda ini, jari jemarinya menjepit bagian ketiak bayi ya. Ini tuh tujuannya biar dia yang nggak lepas dari pangkuan kita. Ini kan terkunci ya kalau misalnya gini. Oke, ya udah. Nah gini, lalu kita basahi dulu si bayi ya. Boleh menggunakan waslap ya. Udah dibasahi baru dikasih sabun. Ini bayi asli mah ya nggak mungkin gini, dia pasti meronta-ronta ya, tertera jelas. Nih dia kan masih dalam tuh keadaan licin ya, jadi mendingan kita langsung basahi dulu ya. Nah oke. Setelah dia basah baru kita balikan si bayi ini ya, dengan cara menelusuri bagian badannya ya. Setelah itu sama dijepit lagi dan ditelungkupkan ke tangan kita ya. Oke, dibasahin lagi. Nah, ini dibasahin. Sama untuk bagian genitalia itu di akhir ya, kalaupun mau bersihkan aja sedikit ya. Lalu kita langsung bersihkan ya. Oke, setelah beres baru si bayinya ditengkurapkan. Sip, selesai. Oke. Bayinya sudah segar ya, hanya ditepuk-tepuk saja. Ya, sudah beres. Sekarang tinggal bersihkan area genitalia. Sama untuk genitalianya tadi tidak ada bedanya. Ini si bayinya sudah dibersihkan, sudah clear. Sekarang kita pindahkan dia ke tempat yang aman. Oke, ini dia tuh ceritanya masih ada si tali pusatnya ya. Oke, udah dibersihkan. Kalau untuk bayi mah zaman ini mah katanya jangan dulu ya. Karena itu bisa menyebabkan iritasi, katanya kulit kering, katanya gitu. Kalaupun mau hanya menggunakan baby oil itu untuk melembabkan. Berarti hangatnya sama baju gitu. Hangatnya dengan baju. Ini tali pusatnya ya.
setelah itu kita kasih baju bayinya. Ada di baju ya nak ya. Gurita bu. Nggak boleh sekarang mah Sekarang itu. mau. Lalu jangan lupa dicek suhunya, itu adalah yang terakhir. Cek suhunya. Oke, 35,6 itu artinya bayi mengalami hipotermi ringan ya, dan harus segera dihangatkan dengan disusukan kepada ibunya. Ya. Setelah itu kita sisirin rambut. Ya. Ade sudah selesai ya nak ya. Minyak Ibu rambut, Bu. anaknya sudah selesai dimandikan bu ya, sudah wangi, sudah harum. Mudah-mudahan nanti setelah mandi adanya tidurnya lelap ya bu ya. Nah ibu boleh langsung susukan ibu, silahkan. Ya ini bu mangga. Udah. Setelah ini kaji respon pasien. Respon pasien itu apakah pada saat dimandikan bayi mengalami apa namanya sianosis, terus suhunya berapa, kemudian apalagi berikan feedback positif kepada orang tua. Ucapkan alhamdulillah, jangan lupa bereskan alat, cuci tangan, dokumentasikan, catat nama tindakan, nama perawat dan tanda tangan. Cek kejadian-kejadian penting selama melakukan tindakan memandikan. Bereskan alat semuanya. Udah, sok silahkan ada yang nyoba di sebelah sana saya.